Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Samsudin. Di kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan cerita yang berjudul 7 hari setelah ibu pergi, part 11. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini. Selamat mendengarkan. Kak Nasrul malah termenung sambil menatap depan. "Maju kak," tegurku. "Banyak orang lang," balasnya, tak sedikit pun melepaskan pandangan ke jalan. "Itu setan, kak, bukan orang. Kamu lihat juga." "Alhamdulillah, sekarang gak lihat." Ada yang memukul kaca jendela di sampingku. Refleks, aku menoleh. Ada wajah seorang wanita yang sangat menakutkan sudah menyambut dengan senyuman menyeringai. Aku berteriak sambil bergeser mundur, mendekati Kak Nasrul. "Nanti tuas metiknya patah lang," omelnya sambil mendorongku. Tak sadar hampir menduduki tuas metik. Tadi kayaknya nggak lihat, kok sekarang malah teriak. "Ngagetin aja," imbuhnya. "Sekarang aku bisa lihat semuanya kak," balasku, sembari menundukkan setelah tak sengaja melihat di depan. Ada puluhan orang sedang berdiri di menghalangi jalan. "Terobos saja kak," teriakku. Mobil mulai bergerak perlahan. Bruk. Ada suara dari depan mobil. "Apa itu kak?" tanyaku. Masih tak berani melihat ke depan. "Nggak tahu," balas Kak Nasrul. "Jangan keluar." "Siapa juga yang mau keluar? Cepat jalan aja kak, gak usah dipeduliin." Kak Nasrul kembali melajukan mobilnya. Tak berselang lama, mobil berhenti. "Kak," aku melirik padanya. Ia seperti terpaku menatap ke depan. Matanya pun berkaca-kaca. "Ibu," gumamnya. Aku mengintip melalui sela-sela jari. Terlihat ada ibu sedang berdiri tepat di depan rumah. "Ingat kak, ibu sudah meninggal." Aku berusaha menyadarkan Kak Nasrul agar tetap fokus mengemudi, meskipun ia tampak terkejut melihat sosok itu. "Astagfirullah," gumamnya, seraya menggelengkan kepala sedikit, kemudian lanjut melajukan mobil. Sementara itu, ibu masih berdiri di tengah jalan. "Maaf bu," ucap Kak Nasrul sembari menabrak tubuh ibu. Wush. Tiba-tiba semua kembali normal. Orang-orang yang tadi terlihat di jalan pun menghilang, termasuk ibu. Kak Nasrul memasukkan mobil ke garasi. "Tek, buka pintunya kak," pintaku sambil menaruh handle pintu. "Udah kok," saut Kak Nasrul. "Gak bisa ini." "Masa sih?" Kak Nasrul mencoba membuka pintu. Nihil, pintu tidak bisa terbuka. Bulu kuduk ini meremang, diikuti semilir bau busuk. Aku melirik ke kaca depan. Sekilas terlihat seorang yang sedang duduk di bangku tengah. "Kamu takut sama ibu lang?" ucap suara di belakangku. "Bu, tempat ibu bukan di sini," balas Kak Nasrul. "Rul, tolong ibu, badan ibu sakit semua Rul." "Arul bakal terus doain ibu, jadi ibu yang tenang ya. Jangan ganggu Gilang atau orang-orang di perumahan ini. Kasihan bu, Gilang udah hidup sendirian di sini. Dia juga harus kuliah. Mau kemana lagi dia pergi kalau ibu terus datang? Lepaskan ibu dari sana Rul." "Arul gak tahu caranya bu." "Apa kamu gak sayang sama ibu?" "Demi Allah, Arul sayang sama ibu." "Jangan sebut-sebut nama itu," hardik ibu. "Nama apa?" "Allah." "Diam." Suara ibu semakin menyeramkan. Aku dan Kak Nasrul mulai merapal doa. Ibu pun menjerit kesakitan. "Dasar anak durhaka," teriaknya lalu menghilang. Tek. Kali ini pintu bisa dibuka. Bergegas aku keluar dari mobil dan berlari di depan pintu. Aku terduduk,
Air mata pun mulai membasahi pipi. "Kenapa kamu nangis, Lang?" tegur Kak Nasrul sembari merangkul pundakku. "Ibu," lirihku. "Mana Gilang yang dulu, yang nakal dan gak gampang nangis? Gilang yang itu udah gak ada, Kak." Kak Nasrul mengajakku masuk ke dalam mobil, duduk di ruang tengah. "Kamu tuh harus berani dan kuat, Lang. Lihat sosok tadi, baru dengar nama Allah aja udah gelisah." "Iya, Kak. Ya udah, sekarang kamu tidur. Kakak besok pulang." Aku jadi bener-bener sendirian sekarang. Ega mau pergi ke Jogja, Rehan udah pergi ke Amerika. "Kamu ikut kakak aja ke Bandung." "Boleh? Masa nggak boleh?" "Makasih, Kak." Aku memeluk Kak Nasrul, lalu masuk ke dalam kamar dan berbaring di kasur sambil menatap langit-langit. Sebenarnya yang membuat air mata ini jatuh adalah kenangan. Kenangan saat aku, ibu dan Nasrul pergi bersama. Posisi kami sama persis dengan kejadian tadi. Kak Nasrul duduk di kursi kemudi, aku dan di sebelahnya, dan ibu di tengah. Aku ingat sekali bagaimana cerewetnya ibu, hingga terkadang membuat Kak Nasrul dan aku kesal. Sekarang kenangan itu rusak karena kejadian menyeramkan tadi. Kriet. Pintu kamar terbuka, sontak mataku tertuju ke sana. Terlihat Kak Nasrul masuk ke dalam kamar sambil membawa bantal, guling, dan selimut. "Loh, bukannya kakak mau tidur di kamar ibu?" tanyaku. "Di sini aja nemenin kamu," balasnya, sembari menggelar karpet di dekat kasur. "Ah, bilang aja takut. Jadi orang tuh harus berani," ledekku. "Oh gitu, berani kamu? Gak boleh nginep di Bandung, di sini aja." "Di jahat." "Oh iya, Lang, kamu sebelum cerita ngapain aja di rumah Om Herman?" "Gak ngapa-ngapain sebenarnya. Om Herman sempat mau ajak aku ke rumah temennya. Pas waktu itu temennya gak ada di rumah." "Ngapain ke sana?" "Biar ada titik terang sama masalah ini, Kak." Sebenarnya kakak juga kaget waktu Om Herman nge-WA terus bilang kamu datang ke sana tengah malam. Om Herman juga minta kakak buat ngecek keadaan kamu. Makanya kakak langsung telepon. Pantes. Timing teleponnya pas banget. Berarti feelingnya Om Herman itu kuat banget ya. Kayaknya bukan Om Herman deh, Kak, tapi auranya. Dia yang ngelarang aku pulang. Katanya lihat badan aku banyak darah. Loh, anak Om Herman indigo. Indigo tuh apa? Bisa lihat makhluk halus gitu lah. Iya, dia bisa ngelihat siluman anjing yang ada di atap mobil. Pas aku baru datang, dia juga tahu kalau aku diikutin sama korban kecelakaan. "Oh gitu, dah tidur sana, udah mau jam 12. Lah kakak yang dari tadi ngajak ngobrol." Aku memeluk guling lalu tidur menghadap tembok. "Lang, bangun." Kak Nasrul membangunkanku. "Apa?" Aku ngeliat di atas kasur, lalu kembali memeluk guling, enggan membuka mata. "Udah subuh, Lang, bangun." Aku meraba-raba kasur dengan mata tertutup, mencari ponsel. "Handphoneku mana?" tanyaku. "Itu di dekat kepala." Buka matanya. Kurai ponsel lalu melihat jam. Sudah pukul 6 pagi. Seketika rasa kantukku hilang. Kenapa nggak dibangunin dari tadi? Omelku seraya bangkit. "Kamu tidur kayak kebu, susah dibangunin." Tadi malam tidurku memang begitu nyenyak. Bisa dibilang itu tidur ternyenyak setelah ibu datang ke rumah ini tanpa ada gangguan. Tak juga mengalami mimpi buruk. Aku berharap besok dan seterusnya akan seperti ini. Malah bengong, tegur Kak Nasrul. "Iya." Aku berdiri dan berjalan kamar mandi untuk mengambil wudhu. Setelah salat subuh, Kak Nasrul sudah mengganti pakaiannya dengan celana pendek dan kaos bolong. "Mau kemana, Kak?" tanyaku heran. "Jogging yuk."
sambil cari sarapan di depan, ajaknya. Tumben, mau ikut nggak? Kak Nasrul mengambil sepatu. Ikut. Bergegas aku melepas sarung dan melipat sajadah. Setelah itu, ganti pakaian. Kak Nasrul sudah menunggu di teras. Berangkat. Kami pun berlari kecil menuju lapangan. Rumah Pak Didit yang gak ada yang nempatin. Tanya kakak Nasrul saat melewati rumah itu. Bukan cuma rumah Pak Didit, tapi semua korban kecelakaan, balasku. Sedikit mempercepat lari. Pak Dika, kosong juga kak. Terus Pak Dika masuk rumah sakit. Innalillahi, sakit apa? Nggak sakit. Lah terus, senasib sama akulah, diteror juga. Iya. Pantesan, seminggu ditinggal ini perumahan kayak komplek tanpa penghuni. Sepi benar. Banyak yang ngungsi sementara kak. Malas ketemu zombie-zombie perumahan. Zombie apaan? Itu yang kakak lihat semalam. Aku, Ega sama Rian menyebutnya zombie. Oh alah. Tiba di lapangan hanya terlihat segelintir orang yang sedang olahraga. Tak terlihat ibu-ibu komplek yang biasanya senam pagi. Kami lari 2 keliling lapangan. Setelah itu berjalan ke gerbang perumahan. Cep, panggilku. Saat melihat Cecep sedang duduk di depan pos satpam. Oi, mau kemana Lang? Balasnya. Cari sarapan. Aku masih kesel sama kamu. Kesel kenapa? Pas malam itu kamu ninggalin aku sendirian. Lah, kamu kan satpam. Biasanya juga jaga sendirian. Iya, tapi malam kan malam itu beda Lang. Kamu tahu sendirilah. Ya maaf kalau gitu. Aku melihat ke seberang, kedai kopi si Iwan ternyata sudah buka. Ya udah, sebagai permintaan maaf, aku traktir kopi sama sarapan. Beneran? Iya. Asik. Cecep terlihat begitu semangat berjalan denganku dan Kak Nasrul menuju kedai kopi. Di depan kedai, Iwan sudah menyambut kedatangan kami dengan tatapan heran. Tumben jam segini udah bangun Lang, ucapnya. Tumben jam segini udah buka Wan, sautku lalu duduk. BTW, kamu kemana aja Wan? Kok beberapa hari ini tutup? Aku pura-pura bertanya, padahal sudah tahu kalau ia jatuh sakit. Sakit aku? Sama kayak si Cecep dong, pada hobi amat sakit. Gara-gara kamu Lang. Idih, nyalahin. Aku melirik Kak Nasrul dan yang dari tadi diam aja. Kakak pilih makanan aja dulu. Iya, Kak Nasrul melihat-lihat menu. Sayup terdengar suara sirene ambulan. Sontak kami menoleh ke arah suara itu. Ambulan itu mendekat dan berbelok ke perumahan. Di belakangnya ada iring-iringan mobil. Aku sangat mengenal salah satu mobil itu. Mobil milik Pak Dika. Ada apa dengannya? Itu mobilnya Pak Dika kak, ucapku. Bukannya kamu bilang Pak Dika dirawat di rumah sakit? Balas Kak Nasrul. Iya. Rasa penasaran ini membuat suasana sarapan jadi kurang nyaman. Aku ini cepat-cepat pulang, melihat apa yang terjadi pada Pak Dika. Yang jelas, perasaan ini sudah tidak enak. Pasti ada terjadi sesuatu padanya. Semoga saja bukan hal yang buruk. Buru-buru amat Lang, tegur Cecep, lalu menyeruput kopi. Sakit perut aku, balasnya. Kamu gak ngecek ke rumah Pak Dika, Cep? Aku mau balik. Lagian sekarang shiftnya Mas Andi. Kak Nasru berdiri dan membayar semua pesanan. Setelah itu kami pun pulang. Kamu bohong kan bilang sakit perut? Tanyanya. Aku tersenyum. Iya. Pasti penasaran sama ambulan tadi. Iya kak. Dengan langkah cepat kami meluncur menuju rumah. Setibanya di belokan terakhir, mata ini langsung tertuju pada ujung jalan. Di depan rumah Pak Dika sudah ramai orang. Bergegas, kami melangkah ke sana.
Ada apa, Pak? Tanyaku pada Pak Rian yang sedang berdiri di depan rumah Pak Dika. Pak Dika meninggal, Lang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ucapku dan Kak Nasrul kompak. Meninggalnya jam berapa? Imbuhku. Katanya tadi subuh, balas Pak Rian. Kakak mau masuk ke dalam? Tanyaku. Masa pakai baju begini, Lang? Balas Kak Nasrul. Iya juga, pulang dulu aja. Oke. Kami pun pulang. Kira-kira ada hubungan sama pesugihan itu enggak, Kak? Tanyaku pada Kak Nasrul yang sibuk membuka pintu. Gak usah mikir sampai ke sana. Setelah mandi dan berganti pakaian, kami pun kembali ke rumah Pak Dika. Pelayat sudah semakin ramai. Kami masuk ke dalam untuk mengucapkan bela sungkawa. Aku duduk di dekat jenazah, lalu membaca doa. Pandangan ini teralih pada Shirley, anak sulung Pak Dika yang tak henti-hentinya menangis di pojokan. Kehilangan dua orang tua dalam waktu dekat memang sangat menyakitkan. Semoga saja dia bisa melalui masa suram ini. Lang, bisik suara di telinga. Apa, Kak? Aku menoleh pada Kak Nasrul. Apa? Ia tampak kebingungan. Tadi manggil aku. Enggak, orang kakak lagi baca doa. Lang, suara lirih itu kembali terdengar. Pandangan ini menyisir ke setiap sudut ruangan. Astagfirullah, ucapku kaget. Kenapa, Lang? Tanya Kak Nasrul. Pulang yuk, Kak. Bentar, aku tunggu di luar ya. Ada apa sih? Gak ada apa-apa. Aku bangkit dan buru-buru pergi keluar. Tak bisa rasanya mendoakan seorang yang hadir di ruangan itu. Ya, Pak Dika ada di sana, berdiri di dekat Shirley dengan wajah berwarna biru gelap. Kak Nasrul berjalan mendekat. Ada apa sih, Lang? Tanyanya. Aku ceritain di rumah aja. Kami pulang ke rumah dan mengobrol di kamarku. Kamu beneran lihat itu? Iya, Kak, jelas banget. Oke. Gitu doang tanggapannya. Ya mau ngomong apa lagi? Padahal aku takut lihatnya. Dan sekarang kamu siap-siap aja. Sebentar lagi berangkat. Kakak mau bawa mobil ke Bandung? Iya, gak mungkin kan ditinggal di rumah. Motor kamu gimana? Masih di bengkel. Nanti sebelum pergi, kita ke bengkel dulu. Oke, Kak. Kak Nasrul sedang memanaskan mobil, sementara aku memastikan semua alat elektronik sudah mati. Kumasukkan tas ransel besar ke dalam mobil. Berangkat sekarang, Kak? Iya. Bergegas aku mengunci pintu, lalu membuka pagar. Mobil pun keluar dari garansi. Bergegas aku masuk. Gak ada yang ketinggalan kan? Tanya Kak Nasrul. Gak ada. Mobil pun melaju keluar perumahan. Tampak Iwan sedang sibuk membersihkan meja. Aku melirik Kak Nasrul yang sedang fokus mengemudi. Diam aja, Kak, tegurku. Kan lagi nyetir. Ya ngobrol kali, sepi gini. Emang mau ngobrolin apa? Ya terserah, apa aja. Nah, kamu sendiri bingung mau ngobrol apa. Aku tak sadar mobil berbelok ke arah yang seharusnya. Loh, ini mau kemana, Kak? Ke tempat ibu sama ayah, balasnya. Bilang aja ke pemakaman gitu. Kurang dari 15 menit kami tiba di pemakaman. Mobil melewati gerbang yang berbentuk setengah lingkaran. Di dekatnya ada tulisan Pemakaman Umum Pondok Kelapa. Kak Nasrul memarkirkan mobil di depan blok makam ayah dan ibu. Area pemakaman terlihat sepi. Aku jongkok di antara makam ibu dan ayah, menatap nama tertulis di batu nisan ibu, Anissa Saraswati. Kak Nasrul mulai merapal doa. Aku pun ikut merapal doa sambil menutup mata. Konsentrasiku terganggu saat mendengar ada suara orang meracau. Saat membuka mata, terlihat sudah banyak orang berdiri mengelilingi aku dan Kak Nasrul. Aku berteriak dan kembali menutup mata. Ada apa, Lang?
Tanya Kak Nasrul. Ada banyak orang Kak, sautku. Banyak orang gimana? Pokoknya banyak orang lagi berdiri kelilingin kita. Aku kembali berteriak saat merasakan ada yang menyentuh pundak. Jangan panik, ini kakak, ucap Kak Nasrul. Ayo pergi dari sini Kak, aku masih belum mau membuka mata. Soalnya suara yang meracau masih terdengar jelas dan bersautan. Iya, Kak Nasrul membantu berdiri dan menuntunku sampai ke mobil. Sudah masuk ke dalam mobil pun, aku masih belum berani membuka mata. Kurasa mobil mulai bergerak. Buka matanya Lang, udah jauh. Mayan. Aku membuka mata perlahan, menatap jalan raya. Udah gak ada kan? Tanya Kak Nasrul. Iya, aku mengamati jalan. Seperti ini bukan jalan ke arah tol Cikampek. Kok ke tol Jagorawi Kak? Tanya bingung. Iya, kita nggak jadi pergi ke Bandung. Ke rumah Om Herman, tebakku. Lah, kakak besok bukannya masuk kerja? Santai. Sekitar 2 jam kemudian kami sampai di rumah Om Herman. Kakak Nasrul memencet klakson beberapa kali. Tak lama kemudian Om Herman terlihat di luar rumah. Aku pun turun dari mobil. Kok nggak ngabarin Lang? Tanya Om Herman sembari membuka pagar. Aku aja nggak tahu bakal dibawa ke sini. Padahal rencananya Om mau ke Jakarta. Wah, berarti kebetulan banget ke sini ya? Iya. Kak Nasrul turun dari mobil. Assalamualaikum, sapanya. Waalaikumsalam, balas Om Herman. Ada apa ini? Orang Bandung jauh-jauh datang ke sini. Pengen ngobrol aja Om. Masuk yuk. Kami duduk di ruang tengah. Ada tamu, ucap Tante Farah sembari menurun tangga. Jangan bosan-bosan ya Tan, sautku. Duh, di rumah lagi gak ada makanan. Gak apa-apa Tan. Tante Farah pergi ke dapur, membawakan 2 gelas sirup jeruk dan kue kering. Minum dulu, pintanya. Tanpa berpikir panjang, aku langsung menghabiskan sirup itu. Haus Lang? Tanya Om Herman. Iya Om, habis teriak. Teriak kenapa? Astaga, aku keceplosan. Gilang habis lihat sesuatu Om, balas Kak Nasrul. Hantu? Iya Om. Kan kemarin Om udah nanya ke Gilang, dia bisa lihat begituan dari kapan? Kak Nasrul melirikku yang sedang menyantap kue kering. Terus jawabannya apa Om? Kamu tanya aja, kan orangnya ada di sebelah. Kak Nasrul menatapku. Jawab Lang. 7 hari setelah ibu meninggal, balasku. Tapi yang aku lihat cuma itu aja. Iya, itu yang mau Om kasih tahu Lang. Wajah Om Herman terlihat serius. Jadi kemarin Om sudah ngobrol panjang sama temen Om. Kalau ternyata kecelakaan itu ada campur tangan jin pesugihan. Aku dan Kak Nasrul tak sedikit pun beraksi, masih dalam posisi menyimak. Kok kalian berdua biasa aja? Tanya Om Herman. Kalau itu kita berdua udah tahu Om, balas Kak Nasrul. Tahu dari mana? Tahu dari seseorang Om. Kalau begitu kamu kesini mau ngobrolin apa? Aku mau nanya tentang Gilang ke teman Om, balas Kak Nasrul. Kini aku terkejut mendengar ucapan Kak Nasrul itu. Apa yang mau dia tanyakan tentangku? Kini aku terkejut mendengar ucapan Nasrul itu. Apa yang mau dia tanyakan tentangku? Kalau kamu capek, kita bisa pergi ke sana, balas Om Herman. Jangan, ucapku. Kenapa Lang? Aku gak mau ada korban lagi Om. Korban gimana? Maksudnya Gilang itu orang yang kemarin ngasih tahu tentang pesugihan itu. Dia meninggal mendadak. Jelas Kak Nasrul. Iya, aku gak mau kalau teman Om jadi korban. Kamu gak usah khawatir. Teman Om udah terbiasa menghadapi masalah seperti ini. Tapi yang ini beda Om. Aku tetap takut nanti terjadi sesuatu padanya. Aku juga takut kalau Om Herman jadi target.
jin pesugihan itu. Om Herman tersenyum, wajahnya begitu santai. Dari terakhir kali kamu datang ke sini, Om sudah menjadi target siluman anjing itu. Om udah tahu juga tentang siluman anjing itu. Udah Lang, dia sempat datang ke sini dan coba ngelukain Aurora. Ya Allah, Aurora nggak apa-apa kan? Aurora sempat sakit beberapa hari. Dari situlah Om tahu kalau itu ulah siluman anjing. Soalnya pas demam tinggi, dia sempat ngigau menyebut nama anjing hitam. Pernah sekali nyebut nama kamu juga. Aku penasaran dengan apa yang Aurora lihat kali ini. Semoga saja itu bukan hal yang buruk. Apa Aurora cerita yang dia lihat, Om? Dia nggak banyak cerita, cuma bilang dikejar anjing hitam aja. Sekarang Aurora sudah sembuh. Alhamdulillah udah. Kemarin teman Om datang ke sini buat bantu penyembuhannya. Alhamdulillah kalau begitu, aku boleh nggak ketemu Aurora? Boleh, Aurora di atas, tapi aku cuma mau ngobrol berdua aja Om. Iya nggak apa-apa, semoga aja kalau sama kamu dia mau cerita. Sip, makasih Om. Aku bangkit dan melangkah menuju tangga, kemudian menaiki anak tangga satu persatu. Pintu kamar lantai 2 terbuka lebar, bergegas aku masuk ke dalam. Aurora sudah menungguku, duduk di atas kasur, sambil menatap ke arah pintu dengan senyuman yang manis. Kamu udah tahu Kak Gilang datang ya? Tanyaku, seraya menghampirinya. Iya Kak, soalnya aku lihat banyak orang sudah nunggu di luar. Aku melangkah mendekati jendela, lalu menyibak gorden hingga terbuka sebagian. Jantung ini nyaris copot saat melihat pemandangan yang sama saat di rumah Raihan dulu. Perbedaan adalah mereka tidak hanya di jalanan, tetapi ada di atap-atap rumah. Tatapan mereka menyorot tajam padaku, seperti seekor elang yang sedang melihat pangsanya. Itulah sahabat cerita dari 7 hari setelah ibu pergi. Ditunggu part selanjutnya. Oke.